Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat dan bahagia untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Listia Aryanti Nurjana, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMA Negeri 7 Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki keterampilan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti. Apa saja konsep inti itu? Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, ketiga adalah posisi kontrol guru, keempat membuat keyakinan kelas, dan yang kelima adalah penerapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Tujuannya adalah disiplin positif ini mampu mengontrol diri untuk melakukan segala ketindakan. Selanjutnya membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, ujian, dan hukuman. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Biasanya seseorang termotivasi berperilaku itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi pribadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Adapun motivasi perilaku manusia yang berdasarkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan juga mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain merupakan motivasi eksternal. Artinya motivasi atau dorongan perilaku manusia ini berasal dari luar manusia itu sendiri. Motivasi eksternal yakni yang berdasarkan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, sebaiknya menghindari untuk pemberian yang secara berlebihan. Semua ini untuk meminimalisir motivasi eksternal pada peserta didik dan lebih meningkatkan motivasi internal. Apa itu motivasi internal? Ya, motivasi internal di sini adalah motivasi yang muncul untuk menjadi pribadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang murid percayai. Yang ketiga adalah posisi kontrol guru. Di sini posisi kontrol guru adalah sebagai yang pertama penghukum, dua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan selanjutnya yang kelima adalah sebagai manajer. Posisi kontrol guru yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama tentang teman, pemantau, dan juga manajer. Posisi kontrol guru sebagai seorang teman, di mana murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, hanya saja ada sisi negatifnya, yakni murid menjadi ketergantungan dengan guru. Dan bila ada masalah, murid merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Sedangkan sebagai pemantau, di sini murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak lagi menunjukkan emosi yang berlebihan dan juga menjadi marah atau membuat rasa bersalah. Tapi di sini fungsi guru adalah sebagai pemantau. Dan apabila posisi kontrol guru sebagai seorang manajer, di mana posisi guru di sini adalah dekat dengan murid, kemudian juga menjadi pemantau bagi seorang murid agar murid bertanggung jawab pada perilakunya. Di sini guru mendukung agar murid dapat menemukan solusi permasalahannya, belajar untuk mandiri, belajar untuk bisa menyelesaikan permasalahannya dengan cara bertanggung jawab dan juga mandiri, dan juga penerapan dalam segitiga restitusi. Keempat adalah tentang keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan guru dan murid, berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan kelas dan atau di sekolah. Proses pembuatan keyakinan kelas yang sudah pernah saya lakukan adalah sebagai berikut. Saya memulai dengan melakukan keyakinan kelas di kelas 11-10. Pada saat itu diawali dengan membuat keyakinan kelas dengan menempelkan nilai dan prinsip yang diyakini oleh peserta didik. Selanjutnya menempelkan sticky note berisi keyakinan-keyakinan kelas.
Selanjutnya, murid akan berdiskusi untuk membuat keyakinan kelas yang akan disampaikan, dan guru di sini membimbing peserta didik juga untuk berdiskusi dalam membuat keyakinan kelas. Setelah itu, peserta didik menempelkan keyakinan kelasnya, guru membimbing peserta didik dalam membuat keyakinan kelas. Sehingga setelah berdiskusi, kita memunculkan untuk keyakinan kelas 11-10 ada 6 poin yang telah kita sepakati bersama. Kelima adalah tentang segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Lalu bagaimana keterkaitan materi modul 1.4 dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara? Penerapan budaya positif di sekolah akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yakni pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntun segala kodrat alam dan zaman pada murid. Selanjutnya adalah keterkaitan materi modul 1.4 dengan nilai dan peran guru penggerak. Penerapan budaya positif dapat diwujudkan jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid; yang kedua, mandiri; yang ketiga, reflektif; yang keempat, inovatif; dan yang kelima adalah kolaboratif. Penerapan budaya positif dapat diwujudkan melalui kolaborasi dengan semua warga sekolah dan adanya keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Lalu bagaimana dengan keterkaitan materi ini dengan visi guru penggerak? Salah satu perubahan yang ingin dilakukan adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak dengan melakukan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofis KHD dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, mari kita lakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan Anda? Saya sudah memahami konsep inti dari budaya positif, mulai dari disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya dapat diwujudkan dan dibagikan dengan rekan guru di sekolah. Adapun hal menarik di luar dugaan saya adalah tentang posisi kontrol guru, di mana guru sebaiknya bukan hanya sebagai teman maupun pemantau bagi murid, namun juga bisa menjadi posisi kontrol, yakni sebagai manajer. Posisi ini memegang kendali sebagai teman sekaligus pemantau yang bertujuan siswa menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi dalam cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah adalah dengan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, melalui 3 tahapannya, yaitu menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkupan sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami dalam penerapan budaya positif adalah dimulai dengan pembuatan keyakinan kelas. Ketika ada permasalahan seperti murid ketahuan menyontek, belum mengerjakan tugas, saya mencoba menerapkan segitiga restitusi dan memegang kontrol saya sebagai guru, yakni sebagai teman, pemantau, dan manajer. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah memahami bahwa saya masih perlu belajar, merasa termotivasi melalui materi budaya positif yang dapat diimplementasikan dalam menghadapi permasalahan di sekolah, dan terus memperbaiki diri sesuai dengan budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki?
Hal yang sudah baik menurut saya adalah penerapan segitiga restitusi sehingga menghindari labeling pada murid. Selanjutnya, motivasi internal yang ada pada kelas 12 sudah terlihat dengan baik dengan melihat budaya positif yang dilakukan oleh kelas 12 sudah sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang mereka yakini. Adapun hal yang kurang baik yang bisa diperbaiki adalah bagaimana memposisikan pemberian penghargaan dan hukuman sesuai dengan porsinya. Murid yang terlalu diberi penghargaan tentunya akan berharap pujian dan imbalan. Begitu pula dengan pemberian hukuman, sehingga motivasi eksternal menjadi pendorong utama. Oleh karena itu, perlunya posisi kontrol guru sebagai manajer agar bisa mendorong motivasi internal yang ada pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya terapkan di sekolah adalah sebagai pembuat rasa bersalah dan teman. Perasaan saya saat itu adalah beberapa murid menyangkal pada perbuatan yang telah dilakukannya dan merasa ketergantungan pada saya sebagai seorang guru untuk membantu menyelesaikan permasalahan murid. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya merasa positif, ada semacam ketenangan dalam diri saya merasa membantu menguatkan karakter siswa untuk lebih bertanggung jawab melalui peran saya sebagai manajer, di mana posisi manajer telah memiliki keterampilan baik dari posisi teman maupun pemantau, atau dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu dibutuhkan untuk berubah menjadi teman atau pemantau, bergantung dengan kondisinya dan apabila diperlukan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah menerapkan segitiga restitusi ini sebelum mempelajari modul 1.4. Tahapan yang saya praktikkan melalui penggunaan kalimat "setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan" di tahap menstabilkan identitas, dan menanyakan alasan murid saya ketika berbuat salah. Ini adalah tahapan validasi tindakan yang salah. Namun, saya belum sampai menanyakan pada keyakinan murid tersebut. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal penting yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di sekolah maupun di kelas adalah yang pertama konsistensi. Ketika budaya positif itu sudah mulai untuk dilakukan, kemudian sudah mulai untuk diimplementasikan, bagaimana semua warga sekolah itu bisa bekerja sama untuk bisa konsisten. Selanjutnya adalah kolaborasi antara semua warga sekolah, adanya buku kontrol sebagai media komunikasi antara sekolah dan juga orang tua atau wali murid. Demikian video tentang modul 1.4 budaya positif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya, salam kebajikan.